Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Septri akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui video. Adapun materi yang kita pelajari yaitu keberagaman sosial budaya masyarakat. Tema 7, subtema 1. Apa saja sih yang kita dapatkan? Yuk, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran dan imtak kali ini. Setelah mempelajari materi ini, maka murid dapat mengetahui yang pertama, faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, keberagaman agama atau kepercayaan. Dan yang ketiga, kalian akan mengetahui keberagaman ras yang ada di Indonesia. Adapun wonten imtaknya yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Surat At-Taubah. Oke, ini menjelaskan bahwa kita diciptakan beragam bangsa-bangsa, beragam suku-suku, beragam keyakinan, dan semuanya itu patut kita syukuri. Untuk subtema 1 kali ini kita akan mempelajari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa sih itu keberagaman? Ya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Adapun bentuk keberagaman yaitu perbedaan dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomis, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan lihat keberagaman yang ada di Indonesia. Berikut adalah peta Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia adalah yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kita ketahui, letak strategis wilayah Indonesia itu adalah wilayah kepulauan. Itu juga mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesianya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Sehingga wilayah satu dengan daerah lainnya dipisahkan oleh lautan. Selanjutnya, perbedaan kondisi alam. Ada kondisi alam yang pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, subur, dan gersang. Semua itu mempengaruhi keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu, ada keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi kita bisa lihat, jika di Pulau Jawa transportasi kita akan menjumpai ada kereta api. Sedangkan di Papua atau di Kalimantan tidak kita temukan kereta api. Jadi itu juga mempengaruhi keragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang ada. Jadi menurut Badan Pusat Statistik 2010, terdapat 1128 suku yang ada di Indonesia. Cukup banyak kan? Nah, itu semua kita patut syukuri sebagai keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu keragaman agama di Indonesia. Nah, tentunya kalian ketika kelas 4 tahun lalu kalian sudah mempelajari keragaman agama. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, dengan tempat ibadah masjid dan kitab sucinya Al-Quran. Agama Islam ini masuk dibawa oleh pedagang Gujarat. Kemudian, agama yang kedua yaitu Kristen Protestan. Tempat ibadahnya yaitu gereja dan kitab sucinya Alkitab. Begitu juga dengan agama Katolik. Tempat beribadahnya gereja dan kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Kristen dan Katolik ini awalnya berasal dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya ada agama Hindu dan Buddha.
agama Hindu dan Buddha ini berasal dari kedatangan bangsa India ke Indonesia. Adapun tempat beribadah umat Hindu adalah Pura dan kitab sucinya adalah Weda. Sedangkan Buddha, tempat beribadahnya yaitu Vihara dan kitab sucinya bernama Tripitaka. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Tempat beribadahnya yaitu Kelenteng dan kitab sucinya bernama Sisuwujing. Agama Konghucu ini dibawa oleh pedagang Cina yang datang ke Indonesia. Berikut adalah hari besar yang kita ketahui. Berikut ini adalah hari besar umat Islam. Islam adalah mayoritas agama di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% loh. Wow, banyak sekali, atau 207 juta orang yang ada di Indonesia. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha, dan masih banyak hari besar lainnya. Selanjutnya yaitu agama Katolik dan Kristen. Di Indonesia sendiri pemeluk agama Protestan sebanyak 6,9% dan Katolik sebanyak 2,9%. Hari besarnya adalah Natal, hari kelahiran Yesus Kristus dan Paskah. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% dan paling banyak di Pulau Bali. Untuk hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Selanjutnya yaitu agama Buddha. Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia. Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Para penganut Buddha selalu bersembahyang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan, misalkan seperti Waisak. Dan biasanya di Indonesia perayaannya dilakukan di Candi Borobudur. Selanjutnya adalah agama Konghucu. Agama ini adalah agama yang berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05%. Adapun upacara keagamaannya adalah Cap Gomeh, sembahyang tahun baru Imlek, dan sembahyang arwah leluhur. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keberagaman ras di Indonesia. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid ini dikenal dengan beberapa ciri seperti kulit sawo matang, muka yang bulat, dan bertubuh sedang atau tidak terlalu tinggi. Ras ini terbagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Jenis ras ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi. Selanjutnya yaitu ras Melanosoid. Ras Melanosoid ini kebanyakan tersebar di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Ras ini identik dengan karakteristik kulit hitam, muka oval, dan badan yang tinggi. Selanjutnya kita akan mempelajari ras yang ketiga yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini memiliki ciri seperti kulit putih atau kuning, badan tinggi, dan wajah berbentuk hati atau oval. Ras ini umumnya adalah orang-orang dari India, Timur Tengah, Australia, Eropa, Amerika yang datang ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid ini adalah keturunan Tionghoa, Korea, dan Jepang yang tersebar di Indonesia. Ras ini biasanya memiliki kulit kuning langsat, bentuk wajah oval, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi serta mata yang sipit. Nah, itu tadi penjelasan tentang keragaman yang ada di Indonesia terkait ras dan agama. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus mensyukuri atas keberagaman yang ada di Indonesia, karena merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian dulu penjelasan tentang subtema 1 materi PPKN tema 7.
Sekian dari Bu Septri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah.